Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Alam, NIM 51121711081. Di sini saya dari kelompok 5 akan mencoba memaparkan bedah jurnal yang berjudul A Positive Human Heart Perspective on How Spiritual Leadership Whips It Influence on Employee Safety Performance, the Role of Harmonious Safety Passion. Selanjutnya latar belakang pada jurnal ini yaitu pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan. Dewasa ini menempatkan pengaruh globalisasi pada posisi strategi dan membawa pengaruh yang besar terhadap perubahan sistem dan nilai dalam masyarakat. Peranan sumber daya manusia dalam perusahaan sangatlah penting karena sebagai penggerakan atau penggerak utama seluruh kegiatan perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan perusahaan tersebut. Nah, keberhasilan suatu perusahaan tidak lepaslah dari kinerja sumber daya manusia atau pegawainya. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang tepat akan menimbulkan motivasi seseorang untuk berprestasi. Nah, selain kepemimpinan, terciptanya sumber daya manusia yang baik dapat berpengaruh adanya pelaksanaan keselamatan, kesehatan atau K3 di dalam perusahaan. Nah, di dalam perusahaan itu pun ya sangat penting tindakan dalam mencegah kecelakaan kerja karena masalah K3K masih banyak diabaikan. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing tingginya angka kecelakaan kerja. Baik, selanjutnya di sini ada gap teoritis dan gap empiris. Gap teoritis berdasarkan teori kepemimpinan spiritual. Penelitian ini berpendapat bahwa kepemimpinan spiritual dapat meningkatkan kepatuhan keselamatan karyawan karena melalui visi dan harapan atau keyakinan transenden. Kepemimpinan spiritual menginspirasikan karyawan untuk menunjukkan perilaku kesehatan manusia yang positif, yaitu dikutip oleh Fry dan Cohen 2009, yang mencakup makanan kesehatan fisik diri dan rekan kerja melalui tindakan pencegahan yang dikutip oleh Rife dan Singer 1998, Park et al. 2016, yaitu membantu dan mendukung orang lain secara sukarela, dikutip oleh Smith dan Cohen 2013, dari hubungan sosial yang berkualitas tinggi, dikutip oleh Cohen 2004. Baik, selanjutnya ada gap empiris, yaitu kemudian partisipasi keselamatan dan kepatuhan keselamatan telah dipertimbangkan dalam pekerjaan ini. Karena peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa kedua dimensi kinerja keselamatan ini saling melengkapi, yaitu dikutip oleh Neil et al. 2000 dan Cuktai 2015. Memang partisipasi keselamatan yang mencerminkan perilaku keselamatan peran ekstra memiliki peran utama dalam mengatasi masalah terkait keselamatan di tempat kerja dengan memelihara dan mempromosikan iklim keselamatan dalam organisasi, yang dikutip oleh Neil dan Griffin 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Wulandari, NIM 51121211096. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Yang pertama, apakah kepemimpinan spiritual berhubungan dengan perilaku kepatuhan keselamatan karyawan? Yang kedua, apakah kepemimpinan spiritual berhubungan dengan perilaku partisipasi keselamatan karyawan? Yang ketiga, apakah semangat keselamatan yang harmonis memediasi hubungan antara kepemimpinan spiritual dan kepatuhan keselamatan karyawan? Yang keempat, apakah semangat keselamatan yang harmonis memediasi hubungan antara kepemimpinan spiritual dan partisipasi keselamatan karyawan? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah kepemimpinan spiritual berhubungan dengan perilaku kepatuhan keselamatan karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah kepemimpinan spiritual berhubungan dengan perilaku partisipasi keselamatan karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah semangat keselamatan yang harmonis memediasi hubungan antara kepemimpinan spiritual dan kepatuhan keselamatan karyawan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah semangat keselamatan yang harmonis memediasi hubungan antara kepemimpinan spiritual dan partisipasi keselamatan karyawan. Kemudian ada manfaat penelitian. Bagi penulis, menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai hubungan kepemimpinan spiritual dengan kinerja
keselamatan karyawan. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para akademisi dalam bidang manajemen sumber daya manusia secara real, khususnya yang menyangkut kepemimpinan spiritual, keselamatan, dan kesehatan kerja. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu manajer meningkatkan kinerja keselamatan karyawan, kepatuhan keselamatan, dan perilaku partisipasi keselamatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, nama saya Muhammad Samsudin, NIM 51121210101, di mana saya akan membahas tentang kerangka pemikiran. Di mana penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa kesadaran terkait keselamatan dapat meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap aturan dan prosedur terkait keselamatan yang membantu mereka memastikan tindakan pencegahan di tempat kerja. Menurut Chuagtai 2015 dan juga Khan et al. 2018. Teori kepemimpinan spiritual menunjukkan bahwa melalui nilai-nilai altruistik dan visi yang transenden, pemimpin spiritual mengembangkan motivasi intrinsik karyawan untuk belajar dan mempraktikkan perilaku, seperti membantu orang lain dan menunjukkan kepedulian kepada orang lain, yang sangat penting untuk kesehatan manusia yang positif. Di sini ada hipotesis penelitian, ada 4 hipotesis. Yang pertama, kepemimpinan spiritual berhubungan positif dengan perilaku kepatuhan keselamatan karyawan. Lalu ada H2, kepemimpinan spiritual berhubungan positif dengan perilaku partisipasi keselamatan karyawan. Lalu ada H3, semangat keselamatan yang harmonis memediasi hubungan positif antara kepemimpinan spiritual dan kepatuhan keselamatan karyawan. Lalu ada H4, semangat keselamatan yang harmonis memediasi hubungan positif antara kepemimpinan spiritual dan partisipasi keselamatan karyawan. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama, di sini ada objek penelitian, di mana terdapat objek penelitian terdiri dari kepemimpinan spiritual, semangat keselamatan yang harmonis, kepatuhan keamanan, performa keselamatan, dan juga partisipasi keselamatan. Lalu ada variabel penelitian, ada 3 variabel penelitian. Yang pertama ada variabel independen atau variabel bebas, yang kedua ada variabel dependen atau variabel terikat, dan yang ketiga adalah variabel mediasi. Lalu ada objek penelitian, di mana objek penelitian ini populasi yang ditetapkan merupakan 305 pasangan supervisi atau supervisor dan karyawan di 49 perusahaan manufaktur yang beroperasi di Vietnam. Lalu ada sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 305 responden. Untuk selanjutnya, nama saya Falakbar Ramadan, NIM saya 51121711075. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data dari karyawan dalam 2 gelombang yang dipisahkan selama 4 bulan. Data tentang kepemimpinan spiritual, pengalaman kerja, pendidikan, usia, dan jenis kelamin dikumpulkan pada gelombang pertama, di mana 375 tanggapan yang terisi diterima. Data tentang semangat keselamatan yang harmonis dikumpulkan pada gelombang kedua, yang menghasilkan 323 tanggapan yang terisi tanggapan dicocokkan dengan menggunakan kode rahasia yang ditambahkan di amplop. Namun 12 tanggapan yang memiliki data yang hilang atau tidak menyesuaikan dengan pertanyaan jebakan dikeluarkan dari analisis lebih lanjut. Dengan demikian, 311 tanggapan yang dapat digunakan diperoleh dari karyawan. Untuk metode analisis data, uji validitas pengujian ini dengan mengajukan butir-butir pertanyaan yang nantinya akan diberikan kepada responden setelah melakukan pengambilan data dari responden, maka selanjutnya dilakukan uji construct validity dengan menggunakan confirmatory factor analysis. Cara ini untuk menguji seberapa baik variabel terukur mewakili konstruk. Untuk uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan linear variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Menurut Kuncoro 2013, koefisien korelasi memiliki nilai antara kurang dari 1 hingga lebih dari 1.
Semakin R mendekati angka 1, maka dapat diartikan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat semakin kuat dan bersifat negatif dan juga sebaliknya. Kesimpulan, cinta kepemimpinan spiritual secara positif berkontribusi pada partisipasi keselamatan dan kepatuhan keselamatan. Temuan ini menandakan peran kepemimpinan spiritual dalam mempengaruhi secara positif perilaku keselamatan karyawan yang berada di luar pemberlakuan diri sendiri dari perilaku keselamatan di tempat kerja dan termasuk perilaku terkait keselamatan sukarela yang memastikan keselamatan orang lain di tempat kerja dengan mengedepankan kepemimpinan spiritual sebagai penentu penting kinerja keselamatan karyawan di tempat kerja. Temuan ini memperluas literatur langka tentang hubungan kinerja keselamatan kepemimpinan karyawan. Menurut Chong Tai 2015, Kan et al. 2018.